Kita akan lanjutkan perbincangan. Pemirsa, tadi Bang Terry sudah memberikan catatan-catatannya sampai poin ke-10. Nah, ini kita akan dengarkan juga bagaimana tanggapan dari Prof. Muzakir, terutama mengenai hukuman ataupun sanksi yang diberikan melalui perma ini. Prof, tadi kita sudah berikan simulasi hukuman yang bisa ataupun kemungkinan didapatkan oleh para pelaku korupsi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 ini. Prof. Muzakir, silakan. Ya, seperti tadi saya sampaikan, ini mengubah cara kerja hukum pidana dan pemidanaan. Ini menurut saya dampaknya serius, gitu ya. Serius karena apa ya? Kenapa hanya pasal 2, pasal 3 gitu ya? Kenapa nggak pasal suap dan pasalnya lain semuanya pasal gitu. Ada 30. Sementara kalau kita yang sudah disahkan dalam RUKHP itu sudah ada pedoman pemidanaan secara umum gitu. Sekarang sudah ada yang disahkan dalam RUKHP pedoman pemidanaan secara umum. Tapi ini perma ini adalah pedoman secara khusus hanya untuk pasal 2, pasal 3 gitu. Iya. Saya nggak bayangkan berapa perma yang dibutuhkan nanti dalam apa Undang-Undang Tipikor nanti. Perma pasal 5, perma pasal 12, A, B dan seterusnya. Kan ruwet dalam hidup ini kalau seperti ini caranya gitu ya. Betul. Saya sarankan ini ya, sebaiknya ditinjau kembali aja lah itu perma nomor 1 ini supaya nanti ada semacam sistem hukum, sistem pemidanaan dibangun dan juga parameter pemidanaan dibangun. Saya masih ingat historisnya ketika tahun 2001 ketika ada perubahan undang-undang, saya mengusulkan sebaiknya extraordinary crime itu tidak ditujukan kepada undang-undang tidak pidana korupsi, tapi extraordinary crime itu terhadap perbuatan kerugian negara dan nilai suap. Jadi kalau nilai suap tertentu ya, misalnya itu 1 triliun, itu adalah extraordinary crimes dan hukumannya 1 mati gitu. Jadi jelas gitu. Kalau extraordinary atau istilah bahasa dalam hukum agama Islam itu dikenal dengan namanya nisab ya. Kalau mencuri 1 nisab potong tangan. Ini juga sama. Kalau itu kerugian negara itu sudah 1 nisab, ya potong atau sebut saja hukuman mati diterapkan begitu. Jadi tidak diatur satu persatu seperti itu gitu ya. Saya ingin sampaikan ya, karena apa? Karena manusia melakukan kejahatan itu banyak variabel dalam yang menyertainya gitu ya. Jadi kalau sudah dikalkulasi passing grade-nya sekian, agak membingungkan di satu sisi hakim. Kalau misalnya hakim itu maunya gampang ya, ruginya sekian langsung cepot pasal sekian. Perpu nomor ini gitu ya, peraturan Mahkamah Agung nomor 1 ini gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, ini mengubah peran hakim yang dulu saya selalu mengatakan hakim itu harus bijaksana, karena hakim harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena irah-irah putusan pengadilan itu dikatakan demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan itu terhadap putusan yang dijatuhkan kalau dia hanya berpedoman kepada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2020 ini gitu ya. Terus tanggung jawabnya seperti apa? Apakah nanti akan dilimpahkan tanggung jawabnya kepada Ketua Mahkamah Agung semua? Jadi rasanya ini peraturan yang menurut saya bertentangan dengan misalnya kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Konstitusi pasal 24, Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Jadi ruang di mana hakim itu adalah kekuasaan kehakiman tidak boleh dicampuri apapun, kekuasaan manapun. Nah sekarang justru dicampuri kekuasaan Ketua Mahkamah Agung gitu. Baik, Pak Joko mungkin bisa memberikan tanggapan bagaimana ini bisa mengubah peran dari hakim, kemudian juga bagaimana pertanggungjawabannya. Kalau tadi Bang Terry sudah menyinggung marwah hakim di sana kemudian yang dipertanyakan. Pak Joko silakan. Ya, terima kasih Mbak Putri. Menurut saya begini, melihat judul dari peraturan Mahkamah Agung ini aja kan sudah mengatakan pedoman di sini. Pedoman pemidanaan, bukan standar pemidanaan. Kalau standar pemidanaan itu memang kemudian mengurangi independensi daripada hakim. Tapi kalau pedoman ini justru memberikan suatu ketentuan, aturan yang berlaku untuk para hakim saja di dalam menentukan berat ringannya pemidanaan itu. Atau dengan kata lain itu sudah diatur dalam pasal-pasal mulai dari pasal 7, 8, 9 semuanya. Nah tentu saja itu nanti juga karena ini sudah diundangkan di
Menteri Hukum dan HAM, ini juga ada kaitannya dengan penuntutan nanti di Kejaksaan Agung. Selama ini untuk kasus-kasus besar, penuntutan itu dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Ada rencana penuntutan, rentut namanya. Nah, ini ditentukan oleh Kejaksaan Agung. Nah, ini nanti tentu mungkin harus ada kerjasama antara Mahkamah Agung dengan Kejaksaan Agung. Jika memang perma ini harus diberlakukan nanti. Tapi tidak mengganggu marwah hakim ya Pak? Yuridis sudah diundangkan, tentu mengikat ya semuanya. Terutama untuk para hakim ini justru akan membantu. Baik. Di beberapa negara seperti di Singapura, kemudian di Jepang juga ada pedoman pemidanaan. Baik, ini. Bang Terry, silakan tanggapannya tadi kalau Karena kita tujuannya melihat memang untuk mengurangi disparitas pemidanaan. Iya. Demikian berdasarkan Pak Putri. ketentuan pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung dan pasal 8 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memang Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk membuat peraturan Mahkamah Agung. Di situ tegas dikatakan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat. Nah, justru melalui perma ini ada penegasan dua nih. Pertama, di pasal 1 angka 2 dikatakan ini pedoman bagi para hakim, katanya. Tapi di pasal 4 ditegasin lagi nih, ini berlaku loh pedoman ini bagi terdakwa nih dan pencari keadilan. Nah, pada saat dia berlaku bagi terdakwa pencari keadilan, beririsan juga dengan kepentingan kejaksaan, dalam hal ini penuntut umum, untuk melakukan fungsi-fungsi penuntutan. Nah, ini tidak bisa dilakukan sepihak oleh Mahkamah Agung. Nah, makanya ya kita buat undang-undang itu, konstitusi kita mengatur dibuat bersama pemerintah dan DPR itu karena multispektrum. Oke. Kepentingannya tidak hanya dari sisi penegakan hukum, Ya. dari sisi rakyatnya, dari sisi juga pemerintahan yang sedang berkuasanya, dari sisi juga kemaslahatan yang lebih baik dalam konteks pencarian keadilan. Nah, inilah dibuat dalam konteks kedaulatan rakyat antara DPR bersama pemerintah. Baik. Nah, pada posisi ini kan secara tidak langsung dicoba untuk dilakukan penerobosan hukum. Sehingga yang tadi dikatakan undang-undangnya sudah bagus. Pasal 3 ya, Anda melakukan penyalahgunaan kewenangan, Anda bisa dihukum 1 tahun sampai 20 tahun. Ya, 1 tahun sampai 20 tahun. Nentuinnya gimana? Biarlah para hakim. Baik. Kita kasih kedaulatan itu kepada hakim sebagai yuris, wakil Tuhan di dunia. Baik. Tapi bukan kita kasih kapling-kapling yang begini sekian, yang begini Ya. sekian. Ini kan Ya. kasihan, Pak. Baik, Kita baik. tidak percaya sama hakim-hakim kita sendiri, kan kasihan. Yang saya katakan, ya kalau saya hanya menyarankan apresiasi sangat, Baik. ya. Tapi kalau bisa, ini harus dilakukan secara cermat dan hati-hati lagi. Baik, ada kepentingan-kepentingan yang beririsan juga menjadi salah satu highlight dari Bang Terry. Terakhir mungkin catatan penutup dari Prof. Muzakir, Prof. Iya, tadi kalau mendengar dari Pak Joko dari mantan hakim, itu malah saya bingung gitu. Peraturan Mahkamah Agung ini kemudian nanti akan disinergikan dengan jaksa. Jadi agak membingungkan lagi di situ, bahwa jadi jaksa nanti kan jadi robot-robot yang dia harus pakai kalkulator kemana. Lihat itu berapa kerugiannya sekian. Oh, itu berapa kerugiannya. Jadi buat apa ada penuntutan kalau yang kayak begitu lagi gitu? Karena sudah ada tabel yang sudah pasti seperti itu, hakimnya akan menghukum sekian gitu. Tadi saya ingin katakan bahwa adil dalam penegakan hukum itu, dalam hukum pidana itu tidak bisa diformulasi secara saklek seperti hari ini yang dalam peraturan ini. Adil harus digali dalam satu konteks ini ya. Mungkin kerugiannya sekian karena ada motif, karena posisi, karena apa, ada tekanan dan sebagainya, bisa juga di bawah itu gitu. Jadi tadi disebutkan ini pedoman itu pedoman mengikat atau tidak mengikat gitu ya. Kalau pedoman itu tidak mengikat ya, mestinya levelnya nggak usah peraturan Mahkamah Agung dong. Iya. Levelnya pada lebih rendah lagi, mungkin surat edaran dan sebagainya lebih enak di situ. Sehingga dia memang tidak mengikat. Tapi kalau itu sebagai sebuah peraturan, ya mestinya meskipun namanya pedoman, saya masih ingat bahwa undang-undang dan juga ada peraturan Mahkamah Agung atau SEMA itu kadang-kadang hakim-hakim lebih taat pada SEMA atau peraturan Mahkamah Agung dibanding dengan undang-undang gitu ya, dibanding dengan konstitusi sekalipun, karena ruangnya masih abstrak gitu. Jadi kalau ini terjadi seperti ini,
saya balik lagi pada prinsip saya bahwa menegakkan hukum itu bukan sekedar kalkulator seperti itu. Baik. Ya, menegakkan hukum itu, saya ulangi lagi, menegakkan hukum, tegaknya hukum dan keadilan, gitu ya. Baik. Ini harus itu mengarah ke sana. Nah, menegakkan hukumnya itu menjadi 3 level: norma hukumnya, asas hukumnya, nilai hukumnya. Jadi Baik. bukan sekedar tadi yang disebut di dalam perma itu, gitu. Ya. Jadi menyederhanakan urusan yang menurut saya bertanggung jawab secara penuh begitu, akhirnya jadilah urusan yang Baik, Prof. diukur dengan pedoman ini begitu. Baik, baik Prof. Nanti kita akan nantikan bagaimana kelanjutannya. Tapi sekali lagi terima kasih Pak Joko untuk waktunya. Prof Muzakir juga terima kasih sudah berkenan untuk bisa memberikan informasi juga di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Terry, terima kasih sudah datang ke sini. Terima kasih sudah selamat menjalankan aktivitas kembali. Nah, pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini untuk mengajak Anda berbincang-bincang juga dengan para narasumber untuk melihat bagaimana penggunaan dana BOS ini yang bisa digunakan untuk bisa membeli kuota internet untuk guru dan juga murid sebagai bentuk dari proses belajar mengajar daring. Kami akan segera kembali.